Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ketahuilah bahwa ada 3 dosa besar dalam Islam yang tidak boleh kita langgar, yang tidak boleh kita melakukannya. Yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, sumpah dengan berkata bohong. Sudah bohong, dia sumpah lagi. Ini dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakrah, radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Maukah aku kabarkan kalian tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar?" Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, yakni para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala ya Rasulullah, baiklah wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an fajalasa. Faqala ala wa qawlu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Yang artinya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wa kana muttaki'an, dan konon Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an itu bersandar dengan tangannya. Ya, bersandar dengan tangannya lalu memperbaiki duduknya, duduk dengan benar. Ya, beliau tidak bersandar lagi, duduk dengan benar, menunjukkan beliau itu serius bicaranya, sungguh-sungguh bicaranya. Beliau mengatakan, faqala ala wa qawlu zur. Ketahuilah, yaitu yang ketiga adalah perkataan bohong. Qaulu zur, perkataan dusta, perkataan bohong. Dalam riwayat yang lain dengan kalimat wa syahadatu zur, persaksian yang bohong, saksi palsu, saksi bohong. Ini dosa besar. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini 3 dosa besar yang tidak boleh kita lakukan. Barang siapa yang melakukannya, maka dia dicap dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengulanginya lagi. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk menyekutukan Allah? Seperti diantaranya kalian menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada bintang, menyembah kepada bulan, menyembah kepada matahari, ya, atau percaya dengan ramalan-ramalan bintang, percaya dengan dukun, ya, dan seterusnya. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalian mengakui ada pencipta selain daripada Allah, atau kalian mengakui ada yang berhak untuk disembah untuk selain daripada Allah, kalian mengakui ada makhluk-makhluk yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain daripada Allah, fahada isyraku billah. Ini menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menyekutukan Allah bukan berarti kita semata-mata menyembah sujud di hadapan selain daripada Allah saja, tidak. Menyekutukan Allah dalam bentuk kita meyakini ada pencipta, ada pengatur, ada memberi rizki, ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, atau mungkin kalian pernah dengar dukun-dukun dan paranormal, seperti dia mengatakan bahwa diramalkan tahun ini akan terjadi gempa bumi, diramalkan tahun ini akan terjadi hari kiamat. Yang berkata ini dukun, maka kita kemudian meyakininya, maka ini adalah perkara menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa merubah keadaan, tidak ada yang bisa mengetahui nasib seseorang kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya, utamanya pendidikan agama Islam berkaitan dengan akidah, ya, yang akan diajar oleh guru yang lain, akan diberikan contoh-contohnya bagaimana bentuk-bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalian tidak boleh boros, kalian harus rajin belajar, kalian harus datang atau harus rajin hadir di pelajaran-pelajaran berikutnya yang akan diberikan oleh guru-guru kita. Jadi ini yang pertama, menyekutukan Allah. Kalian tidak boleh menyekutukan Allah, karena ini dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Yang kedua, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah uququl walidain. Uququl walidain. Apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua itu bentuknya banyak. Ya, kalian berkata-kata kasar saja dengan orang tua, ini sudah durhaka. Jangankan berkata-kata kasar, sampai kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata binatang kepada kedua orang tua, ini durhaka. Kita hanya mengatakan cuy, itu sudah durhaka kepada orang tua. Umpama dipanggil, Abdullah, pulang. Mama nih, orang lagi enak-enak main juga. Ini gak boleh. Ini durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ini durhaka dan dosanya besar. Dosanya besar, dosa yang paling besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini dari bentuk kata-kata, belum lagi dari bentuk perbuatan. Kalian memukul, kalian menendang, atau mungkin membohongi orang tua. Bilangnya mau masuk sekolah, tapi kalian malah main. Bilangnya mau belajar, tapi kalian malah pergi bermain, main-main game, dan seterusnya. Membohongi orang tua, ini durhaka kepada kedua orang tua. Ya, dan ini dosanya, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita durhaka kepada kedua orang tua. Kita berbuat jahat kepada kedua orang tua, membohongi pada orang tua, berkata-kata kasar kepada kedua orang tua. Fahadza la yajuz. Maka ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa besar, yaitu qauluz zur. Berkata-kata bohong, berkata bohong, mengucapkan perkataan yang bohong, atau membohongi orang. Membohongi orang. Ya, atau kalian bersumpah palsu, saksi palsu di hadapan orang. Ya, perkataannya bohong, tapi kamu bersumpah untuk supaya orang mengakuimu, maka kamu bersumpah padahal kamu bohong. Hadza akbarul kabair. Ini termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dan bentuknya banyak. Insya Allah akan dirinci pada pelajaran-pelajaran berikutnya oleh guru kita nanti
di pelajaran atau pendidikan agama Islam, ya, utamanya berkaitan dengan pelajaran akidah dan akhlak. Oleh karena itu kalian harus rajin belajar, harus rajin hadir di pelajaran-pelajaran yang akan diisi oleh guru-guru kita nanti. Ya, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Ustadz ingin menyampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim, maka lisan dan tangan kita harus baik. Harus baik. Tidak boleh mengganggu orang lain. Ya, kita sebagai seorang muslim, lisan, mulut, bahasa kita, mulut dan tangan kita tidak boleh mengganggu orang lain. Kalau kalian tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh mengganggu tetangganya, ya, tidak boleh mengganggu orang lain. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang selamat. Artinya seorang yang baik. Lisan dan tangannya. Ya, lisan dan tangannya kepada orang lain. Orang muslim yang lainnya, karena teman-teman kita semuanya, yakin teman-teman kita semuanya, teman kelas kita, ya, kakak kelas kita, adik kelas kita, semuanya itu adalah muslim. Ya, semuanya ada muslim. Kalau kita sebagai muslim, mengaku sebagai muslim, maka teman-teman kita muslim yang lainnya tidak boleh merasa terganggu oleh lisan dan tangan kita. Oleh karena itu, hati-hati kalau ingin bicara. Dan juga hati-hati dengan tangan kita, nggak boleh mengganggu orang lain. Tidak boleh mengambil sembarangan pulpen atau buku teman kita. Tidak boleh lisan kita sekata-kata berkata kasar kepada teman kita, bego lu, tolol lu, dan seterusnya. Tidak boleh. Kata-katanya harus baik. Bila perlu selalu mendoakan teman kita dengan mungkin kalimat barakallahu fiik, jazakallah khairan, terima kasih, dan seterusnya. Ini kata-kata yang baik. Ini kata-kata yang baik. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan bahwa identitas seorang muslim adalah yang lisan dan tangannya baik terhadap sesama muslim. Lisan dan tangannya baik terhadap sesama muslim. Oleh karena itu, tidak boleh kita mengganggu saudara kita kalau kita betul-betul muslim. Ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah Ustadz mengucapkan selamat belajar, selamat datang ke sekolah kita, dan selamat mendalami ilmu, utamanya ilmu-ilmu agama bersama dengan guru-guru kita dan juga guru-guru yang lain. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kalian di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.